Partai Gerakan Rakyat ini sudah siap berarti untuk bersaing dengan partai-partai yang sudah existing sebelumnya. Kelahiran Partai Gerakan Rakyat ini bukan kelahiran dari sebuah keluarga dinasti politik. Yang kedua, kelahiran Partai Gerakan Rakyat ini bukan kelahiran dari sebuah oligarki korporasi. Hak Hmm. untuk dipilih juga hak memilih. Nah, oleh karena itu, mekanisme negara ini mengatur tatanannya, tidak Mhm. menghambat. Oligarki politik ini kan kadang mengkonsolidasi kekuatan politik sehingga tidak memberikan ruang bagi pihak yang lain. Di awal tahun 2026, politik Indonesia kedatangan anggota baru begitu ya. Maksudnya apa? Karena ada sebuah ormas yang kemudian bertransformasi menjadi partai politik. Dari Ormas Gerakan Rakyat menjadi Partai Gerakan Rakyat. Sebetulnya hal ini sudah saya duga dan sudah saya bahas di sekitar akhir Februari dan awal Maret 2025 bersama pada saat itu yang namanya seorang Sahrin Hamid. Nah, ternyata Sahrin Hamid ini juga menjadi Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Saya sudah tersambung lewat saluran Zoom bersama dengan Bung Sahrin yang sudah tersambung dan bersama dengan kami di kesempatan kali ini. Bung Sahrin, Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik, Bung. Siap. Baik, terima kasih sudah meluangkan waktu. Bung Sahrin, sebelum kita Ya. membahas soal Pak Anies, soal presidensial threshold 0% dan seterusnya, aku penasaran begini. Bagaimana awal mula Ormas Gerakan Rakyat ini menjadi Partai Gerakan Rakyat? Apakah embrio ketika dibentuk sebagai ormas ini sudah direncanakan menjadi partai? Gimana Mas Arin? Oke, jadi gini. Yang pertama, sebelum menjadi ormas, ini adalah komunitas atau persatuan para relawan. Jadi kita tahu Hmm. bahwa pada tahun 2023 warga masyarakat begitu ramai mengusung Pak Anies sebagai calon presiden sehingga mereka membentuk kelompok-kelompok relawan. Nah, Mhm. kemudian kelompok-kelompok relawan ini yang tadinya masih puzzle organik tersebar di mana-mana, maka pada tahun 2023 bulan November terjadi pertemuan di eh, Bogor. Nah, pertemuan di Oke. Bogor itu menyatukan seluruh kekuatan relawan. Organisasi-organisasi relawan ini akhirnya bersatu dan Mhm. sepakat membentuk konsolidasi gerakan rakyat. Nah, waktu itu nama kegiatannya adalah workshop dan konsolidasi gerakan rakyat yang dilakukan dari Sabang sampai Merauke di 88 titik se-Indonesia dengan nama kegiatan workshop gerakan rakyat. Nah, Hmm. pada saat itu akhirnya berlangsung dibutuhkan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini akhirnya lahirlah yang disebut dengan Presidium Nasional Gerakan Rakyat, dipimpin oleh 17 orang anggota presidium. Nah, ini Hmm. berlanjut terus sampai dengan pemilihan presiden. Dan kita tahu bahwa setelah Pilpres lanjut lagi dan hasilnya seperti itu sehingga mengalami cukup panjang kevakuman sampai Mhm. dengan bulan Oktober tahun 2024. Ini Mhm. mulai ya ada lagi pertemuan antara seluruh ketua umum simpul Gerakan Rakyat. Nah, Hmm. kumpullah waktu itu di kantor Brawijaya dan menyepakati dua hal. Yang pertama adalah gerakan rakyat ini dilanjutkan, tapi dengan formasi organisasi berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan atau perkumpulan. Yang Mhm. kedua adalah saya diberi amanat, diberi tugas untuk bagaimana memimpin ini untuk menjadi badan hukum organisasi kemasyarakatan atau kita sebut dengan ormas. Pada tanggal 27 bulan Februari tahun 2025, ormas ini dideklarasikan. Nah, setelah dideklarasikan, kita memiliki program yang disebut dengan Pancakarya. Salah satu poin pertama dari Pancakarya itu adalah membangun struktur. Setelah itu Hmm. kita bangun struktur dari pusat, wilayah, daerah, kota, kabupaten, dan sampai di kecamatan, ternyata bahwa kita memiliki potensi yang cukup signifikan. Artinya Waktu itu pada kita saat sudah itu sampai di. ambience atau sambutan dari masyarakat cukup besar. Iya, cukup besar. Kenapa? Karena kita sudah punya yang disebut dengan relawan Pilpres pada saat itu, relawan Anies. Dan ternyata 2024 ketika dibentuk, kita mulai membentuk dengan resource awal dari seluruh presidium-presidium di provinsi dan daerah, ini ternyata tumbuh terus. Hingga terakhir di organisasi kemasyarakatan kita itu akhirnya tersusun kepengurusan di 38 provinsi dan 475 daerah. Nah, setelah itu bahwa memang betul relawan ini karena lahir dari kelompok-kelompok relawan untuk mengusung calon presiden
Artinya Hmm. relawan ini adalah relawan politik, relawan yang berbasis elektoral gitu. Nah, ada kesadaran bahwa bila kita ingin memajukan Mas Anies sebagai calon presiden, dan yang kedua kita ingin menghadirkan sebuah kekuatan untuk bisa mengintervensi keputusan-keputusan politik, tidak lain Hmm. dan tidak bukan harus membutuhkan otot politik yang disebut dengan partai politik. Nah, kesadaran Hmm. itulah yang akhirnya mendorong kita pada rapat pimpinan nasional bulan Juli tahun 2025, salah satu poin rekomendasi internalnya itu adalah meminta kepada Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Rakyat untuk mempertimbangkan hadirnya partai politik. Nah, pada saat itu akhirnya itu yang menjadi PR bagi Dewan Pimpinan Pusat. Nah, terutama tentunya saya yang mengemban tugas sebagai Ketua Umum Mhm. ini mendapatkan mandat untuk mempertimbangkan. Akhirnya kita buatlah skema yang menjadi rujukan kita memutuskan. Nah, akhirnya pada rapat kerja nasional yang pertama yang dihadiri oleh 38 DPW dan 402 DPD di tingkat kota kabupaten se-Indonesia yang hadir pada saat itu. Nah, Mhm. itu kita wadahi dengan yang disebut dengan pandangan umum dari tiap wilayah. Nah, pandangan umum dari DPW menyatakan bahwa semua secara bulat meminta, mendesak agar segera Gerakan Rakyat mendirikan partai dan partainya itu adalah Partai Gerakan Rakyat. Nah, maka itulah yang menjadi keputusan pada rapat kerja nasional yang pertama kemarin bahwa yang pertama adalah Rakernas menetapkan untuk mendirikan partai yaitu Partai Gerakan Rakyat, dan yang Hmm. kedua Sarin Hamid ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, dan yang ketiga Sarin Hamid diberikan mandat untuk menyusun struktur dari tingkat pusat, wilayah, daerah, kecamatan untuk memenuhi syarat administratif agar bisa mendaftarkan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan surat ataupun SK Menteri dalam bentuk badan hukum partai politik. Nah, itu kira-kira. Dan tentunya PR-nya masih masih jauh ke depan. Ada beberapa tahapan. Setelah mendapatkan badan hukum, tentunya PR kedua adalah mengikuti Hmm. verifikasi faktual yang dilakukan oleh Betul. KPU untuk mendapatkan status sebagai peserta pemilu. Nah, kalau sudah menjadi peserta pemilu, baru kita memiliki kewenangan atau hak untuk mencalonkan presiden. Oke, kapan itu targetnya kira-kira semua persyaratan untuk kemudian diurus ke Kemenkum dan sehingga ini mendapatkan SK dari Kementerian Hukum nih kapan target dari Bung Sahrin sebagai ketum? Ya, kalau kita lihat peraturan perundang-undangan dan Permenkum Hmm. bahwa batas akhir pengurusan badan hukum partai politik itu adalah 2,5 tahun sebelum dilaksanakannya pemilu. Nah, kalau Hmm. kita hitung pemilu itu dilaksanakan pada tahun 2029 dan ditarik ke depan di 2,5 tahun, itu perkiraannya sekitar bulan Juni 2026. Dan kalau kita Hmm. lihat kuota hari yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan itu, yaitu 45 hari masa submit dan 15 hari masa verifikasi, maka sudah memakan alokasi waktu sekitar 2 bulan kalau 60 hari. Nah, oleh Ya. karena itu, mau tidak mau kita pada bulan Februari berkas partai politik ini sudah harus masuk kepada Kementerian Hukum RI. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, ini kan patron dari Partai Gerakan Rakyat adalah seorang figur Anies Baswedan. Nah, saya penasaran, kenapa yang muncul namanya sebagai ketua umum, bukannya saya nggak terima ya, ini saya hanya bertanya saja. Kenapa namanya muncul menjadi ketua umum adalah Bung Sahrin Hamid, bukan Pak Anies Baswedan? Baik, yang pertama bahwa posisi Pak Anies Baswedan di dalam gerakan rakyat kita di Ormas itu, yaitu yang pertama adalah tokoh inspiratif. Hmm. Kenapa dijadikan sebagai tokoh inspiratif? Yang pertama adalah kita bersatu di dalam kelompok-kelompok relawan pada saat itu dari sejak 2022, 2023, 2024. Itu kan kesamaan nilai dan gagasan yang dibawa oleh Pak Anies. Hmm. Nah, nilai dan gagasan yang dibawa oleh Pak Anies selama ini itu kan menjadi gagasan yang diusung dalam konteks entitas personal Pak Anies. Nah, kita ingin mendorong itu menjadi entitas kelembagaan, entitas sebuah apa namanya institusi, tidak lagi personal tapi sudah institusional. Nah, oleh karena itu inspiratif gagasan dan ide-ide, pikiran-pikiran dan nilai
yang dibawa oleh Pak Anies itu yang menjadi inspirasi kita. Nah, inspirasi itu terwujudkan dalam nilai-nilai yang dibawa oleh gerakan rakyat, integritasnya, track recordnya. Nah, value itu yang kita ingin bawa, itu yang kenapa kita sebut sebagai tokoh inspirasi. Jadi inspirasinya itu pada gagasan, inspirasinya itu pada agenda perjuangan, inspirasinya itu pada cita-cita perjuangan yang dibawa oleh Pak Anies. Nah, inilah yang sampai Hmm. sekarang ketersambungan kita dengan Pak Anies itu adalah kesamaan cita-cita perjuangan dengan Pak Anies. Nah, di situ. Oke. Nah, sehingga kita melihat bahwa ini harus diperjuangkan dan memperjuangkan itu satu-satunya jalan yaitu harus melalui partai politik. Nah, kalau Mhm. terkait dengan posisi ketua umum, saya kira tadi sudah saya ulas sebelumnya bahwa rapat kerja nasional menetapkan ketua umum dan itu disampaikan oleh seluruh wilayah dalam pandangan umum. Dan dalam pandangan umum yang Oke. kita lakukan secara live, semua juga meminta bahwa Mas Anies sebagai calon presiden pada 2029 nanti yang akan diusung oleh Gerakan Rakyat. Nah, oleh karena itu, Partai Hmm. Gerakan Rakyat agendanya saat ini adalah mendapatkan badan hukum, mendapatkan tiket sebagai peserta pemilu, dan dengan tiket itu akan mengusung calon presidennya adalah Anies Baswedan. Apa wejangan Pak Anies atau pesan Pak Anies kepada Partai Gerakan Rakyat? Ya, kalau kita lihat bahwa dalam pesan ketika menyampaikan pesan itu di rapat kerja nasional secara terbuka, Pak Anies tetap menyampaikan pesan dalam konteks secara keseluruhan adalah bahwa apa yang menjadi cita-cita perubahan yang selama ini kita usung, yaitu lebih adil, lebih makmur untuk seluruh rakyat Indonesia atau yang dicantumkan dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini harus tetap menjadi sebuah cita-cita besar yang selalu kita usung untuk Indonesia lebih adil, Indonesia lebih makmur. Yang kedua, dalam konteks internal, Pak Anies selalu memberikan pesan untuk kita selalu rendah hati sehingga mampu untuk merangkul semua, menyapa semua. Karena kita tahu bahwa ya banyak yang merindukan atau mencita-citakan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik, namun tentunya ini harus tersambung. Nah, tersambungnya ini salah satu instrumen penting itu adalah gerakan rakyat. Dan oleh karena itu setiap kader gerakan rakyat harus memiliki yang disebut dengan kerendah hatian. Nah, ini yang saya kira kita bangun terus, kita sadar terus, dan untuk itu maka eh, kita sadar bahwa kenapa begitu antusias masyarakat yang saat ini sedang berlangsung kepada gerakan rakyat, karena kita yakini inilah yang disebut dengan trust, inilah yang Hmm. disebut dengan kepercayaan. Rakyat itu saat ini percaya bahwa gerakan rakyat bisa menjadi alternatif, bisa menjadi harapan baru. Nah, untuk bisa Oke. percaya selama ini yang disampaikan oleh Pak Anies itu ada rumusnya. Yang pertama adalah kompetensi. Setiap Hmm. kader gerakan rakyat harus memiliki kompetensi untuk membangun organisasi ini. Yang Hmm. kedua adalah harus memiliki integritas. Satunya kata dan perbuatan ini harus dibangun. Kejujuran, keberanian bersikap, ini harus terus dibangun oleh setiap kader gerakan rakyat untuk mendapatkan stok kepercayaan. Dan ketiga adalah intimacy, kedekatan dengan rakyat. Kita harus tidak berjarak dengan rakyat. Nah, ini yang sering disampaikan, pesan-pesan yang sering dibangun oleh Mas Anies, dan itu harus menjadi nilai bagi setiap kader ataupun anggota keluarga besar gerakan rakyat. Dan Hmm. yang keempat itu adalah minus self interest atau mengecilkan kepentingan-kepentingan pribadi yang mungkin ada, sehingga yang lebih dikedepankan adalah kepentingan umum. Nah, Hmm. kompetensi, integritas, kedekatan dengan rakyat, dan yang kemudian memperjuangkan kepentingan umum ini harus menjadi bagian dari yang dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Nah, oleh karena itu di forum yang berbahagia ini, forum yang luar biasa ini, saya juga ingin mengingatkan untuk seluruh fungsionaris gerakan rakyat yang ada di DPP, DPW, DPD, cabang, bahkan di beberapa daerah yang sudah diranting, dan mungkin Hmm. kepada seluruh juga anggota yang telah mendapatkan ID card DNAGR, daftar nomor Mhm. anggota gerakan rakyat, untuk tetap menjaga kepercayaan publik yang sedang menaruh harapan besar kepada kita semua Oke. untuk Indonesia yang lebih adil dan lebih makmur ke depan. Bung Sahrin, pertanyaan saya begini, ini kan sebagai partai baru yang baru akan memproses
apa ya legalisasinya di Kementerian Hukum, kemudian nanti akan dilanjutkan dengan kerja-kerja politik selanjutnya. Pertanyaan saya begini, masyarakat ini kan sekarang sudah ya bisa ada yang menjadi konstituennya partai A, B, C, D dan partai-partai lain yang sudah ada sebelum Partai Gerakan Rakyat. Nah, klaster mana, konstituen klaster mana yang disasar oleh Gerakan Rakyat ini untuk bisa kemudian, ayo ini akan menjadi konstituen Gerakan Rakyat. Mengingat mereka sudah mungkin menjadi konstituen partai lain. Ya, kita baru saja mendapatkan hasil survei bahwa ternyata saat ini Hmm. kepercayaan terhadap partai politik itu begitu jatuh. Nah, begitu Mhm. menurun. Nah, oleh karena itu tentunya yang harus menjadi PR bagi gerakan rakyat itu adalah bagaimana mengembalikan kembali kepercayaan terhadap partai. Nah, Hmm. gerakan rakyat yang baru mendeklarasikan untuk mendirikan partai politik, yang pertama yang harus dijaga itu adalah bagaimana membangun kepercayaan terhadap partai politik. Apa yang harus Hmm. dilakukan saat ini? Saat ini yang pertama dan utama itu adalah menjaga integritas. Ini Hmm. dulu. Bagaimana agar gerakan rakyat, seluruh kadernya, seluruh fungsionarisnya, seluruh kader anggotanya ini menjaga integritas. Apa itu integritas? Integritas moral itu adalah nilai-nilai yang harus dimiliki oleh setiap kader, setiap orang Mhm. atau setiap insan gerakan rakyat. Sehingga apa? Sehingga kepercayaan itu kembali. Nah, oleh karena itu, dalam konteks ini, kita kenapa yang pertama-tama kita sampaikan dalam setiap pelatihan kader yang sedang kita bangun melalui kelas kader, kita menanamkan nilai yang kita sebut dengan Pancadharma. Pancadharma ini adalah nilai karakter yang harus dimiliki oleh setiap insan gerakan rakyat. Yang pertama itu adalah bagaimana harus membangun yang disebut dengan religiusitas. Yang kedua adalah nasionalisme kerakyatan, cinta tanah air, namun cinta kita kepada tanah air berorientasi kepada kemaslahatan rakyat. Dan yang ketiga yang harus dibangun itu adalah kersa kesatria. Kersa kesatria itu adalah selalu merawat niat baik yang kemudian tidak berhenti sampai di niat, tapi itu terejawanta dalam perbuatan, jiwa kesatria, keberanian untuk mengambil sikap. Dan yang Hmm. keempat itu adalah kasih sayang. Setiap insan gerakan rakyat harus penuh kasih sayang. Rahman dan Rahim, jiwa kasihnya itu tinggi. Itu harus dilakukan untuk sesama manusia, humanity. Nah, kurang lebih nilai yang keempat itu adalah Pancadharma, yaitu kasih sayang, kerukunan, cinta damai. Oke. Dan yang kelima adalah integritas moral. Lima inilah yang Hmm. saya kira menjadi kunci bagi gerakan rakyat sebagai partai politik untuk mendapatkan kembali kepercayaan rakyat. Nah, oleh karena itu, Pancadharma ini kita tanamkan sebagai bagian dari jati diri kader gerakan rakyat, jati diri setiap insan atau keluarga besar gerakan rakyat. Mudah-mudahan dengan Pancadharma ini kita mampu mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap partai, dan partai Oke. gerakan rakyat harus berani mengambil sikap untuk mengembalikan integritas partai politik yang selama ini diragukan oleh rakyat. Kita ingin mengembalikan Oke. itu. Nah, biasanya kalau saya ngobrol sama pengamat politik itu beberapa istilah atau istilah-istilah biasanya muncul begini. Oh, ini partai nasionalis, oh ini partai religius. Nah, saya pertanyaan begini, kalau Gerakan Rakyat ini partai yang mana nih? Tadi Nasionalis kah? Religius kah? kita partai Pancadharma. Kalau Hmm. negara kita Pancasila, maka gerakan Hmm. rakyat adalah Pancadharma. Apa itu? Religius, nasionalisme kerakyatan, Oke. kersa kesatria, kasih Hmm. sayang, dan integritas moral. Berarti Kita blending ya adalah antara partai nasionalis dan Pancasila. religius ya? Ya, kita adalah Oke. Pancadharma. Religius, iya. Nasionalisme kerakyatan, iya. Tapi kita juga kersa dan kesatria. Tapi Oke. kita juga penuh kasih sayang. Dan Hmm. kita penuh harus menjaga integritas moral. Inilah yang Oke. menjadi ciri partai kita, yaitu Partai Gerakan Rakyat. Oke, ketika nanti kita eh, berandai-andai nanti di pemilu 2029 sudah bisa running begitu ya, sudah menjadi salah satu kontestan di pemilu 2029, Partai Gerakan Rakyat ini sudah siap berarti untuk bersaing dengan partai-partai yang sudah existing sebelumnya. Ya, kenapa kita sangat yakin? Karena Hmm. kelahiran Partai Gerakan Rakyat ini bukan kelahiran dari sebuah keluarga dinasti politik. Yang kedua, kelahiran Partai Gerakan Rakyat ini bukan kelahiran dari sebuah oligarki korporasi. Kelahiran
Partai Gerakan Rakyat ini bukan dari kelompok kongko-kongko elit politik misalnya. Ini benar-benar lahir dari kelompok relawan yang berjuang secara swadaya dan Hmm. kemudian membangun organisasi kemasyarakatan dan kemudian sama-sama memutuskan secara bersama untuk melahirkan partai politik. Hmm. Karena ini lahir dari rakyat, kita memiliki keyakinan yang kuat bahwa kita dengan kekuatan rakyat, kita mampu untuk bertanding, berkompetisi dengan semua partai politik yang ada. Basis kita, Mhm. kekuatan kita adalah rakyat. Basis kita, kekuatan kita adalah orang-orang biasa, orang-orang kecil, orang-orang yang ada di pinggir. Kita ingin kedaulatan ini kita rebut melalui mekanisme formal yang disebut dengan pemilihan umum. Oke, baik. Tadi sebelum kita diskusi soal ini, saya juga atau Bung Sari sempat mengatakan bahwa salah satu goal dari Partai Gerakan Rakyat ini adalah bagaimana Pak Anies Baswedan bisa menjadi capres di 2029 nanti ya di pemilunya ya. Artinya apakah bisa saya simpulkan Partai Gerakan Rakyat ini dibilang alat politik baru untuk figur Anies? Yang tepatnya adalah Partai Gerakan Rakyat adalah alat rakyat untuk memperjuangkan perubahan demi Hmm. Indonesia yang lebih adil dan makmur. Dan Hmm. itu bersinggung dengan sosok yang selama ini menjadi tokoh inspiratifnya, yaitu Anies Baswedan. Jadi ini akan berjalan seiring dan pada saatnya bila partai ini telah mendapatkan tiket sebagai peserta pemilu, maka automatically calon presidennya adalah Anies Baswedan. Dan itu sudah harga mati ditetapkan dari sekarang ya, Bung Sarin? Karena lahirnya partai ini itu dari kelompok relawan dan kelompok Hmm. relawannya spesifik kelompok relawan Anies Baswedan. Sepanjang Hmm. partai ini masih memiliki integritas, Anies Baswedan menjaga integritas, maka kita akan ketemu pada momentum elektoral berikutnya bahwa partai ini pasti konsisten mengusung Anies. Dan begitu pula Anies melihat bahwa partai ini menjadi alat perjuangan untuk mencapai Indonesia yang lebih baik. Oke, baik. Sebagai partai baru, ya meskipun masih nanti memperjuangkan SK dari Kemenkum ya, Bung Sarin. Nah, tapi saya Betul, ingin masih ada satu tanya, tahapan lagi. masih ada satu tahapan lagi. Tapi saya ingin tahu bagaimana pendapat Bung Sarin sebagai Ketum Partai Gerakan Rakyat ini terhadap atau terkait dengan adanya presidensial threshold 0% yang revisi Undang-Undang Pemilunya juga saat ini sedang bergulir di DPR. Apa tanggapan Anda? Ya, yang pertama adalah untuk menjadi pemimpin di Indonesia ini dalam konstitusi kita itu adalah hak setiap warga negara. Hak Hmm. untuk dipilih juga hak memilih. Nah, oleh karena itu, mekanisme negara ini mengatur tatanannya, tidak Mhm. menghambat gitu loh. Tidak menghambat, justru harus mengatur. Oke. Nah, oleh karena itu, tentunya bagi Partai Gerakan Rakyat atas putusan MK yang menghapus presidensial threshold ini adalah keputusan yang tepat karena apa? Karena menghargai setiap hak-hak konstitusional warga untuk bisa bertanding dalam momentum pemilihan presiden. Dan ini Hmm. tentunya kami dorong, ini adalah penghargaan juga buat para hakim MK dan selanjutnya tentunya penghargaan bagi para anggota DPR dan pemerintah yang telah menyatakan akan menyesuaikan semua ketentuan-ketentuan itu dengan keputusan MK. Tentunya Hmm. demokrasi yang seperti ini harus kita jaga, harus kita rawat, dan harus kita kawal. Kenapa? Mhm. Karena ini adalah bagian dari kepentingan publik dan kepentingan negara. Bung Sahrin, kemarin hari Selasa, saya tuh sempat dialog dengan Mbak Titi Anggraini, kemudian Yunarto Wijaya dan Andi Malarangeng. Di situ kami diskusi terkait dengan proses revisi Undang-Undang Pemilu begitu. Nah, satu poin yang menarik untuk saya tanyakan ke Bung Sahrin adalah pada diskusi itu muncul saran kepada DPR supaya dalam revisi Undang-Undang Pemilu itu dimasukkan juga terkait dengan bagaimana paslon ini ada batas maksimal koalisinya. Jadi supaya tidak semua partai itu bermuara pada satu paslon. Ada batasan angka tertentu, entah itu 30%, 40%. Bagaimana Bung Sari menanggapi usulan ini? Ya, karena kita tahu bahwa selain oligarki ekonomi ada juga oligarki politik. Hmm. Oligarki politik ini kan kadang mengkonsolidasi kekuatan politik sehingga tidak memberikan ruang bagi pihak yang lain. Nah, upaya-upaya untuk membuka peluang bagi seluruh kekuatan partai politik maupun kekuatan kandidasi ini menurut kami Hmm. itu adalah yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga ada ruang.
Jangan Oke. sampai ada sebuah kekuatan politik yang menguasai resources politik dan ekonomi begitu besar sehingga menghimpun semua sehingga yang lain tidak diberi kesempatan. Nah, menurut kami ini sesuatu yang unfair. Nah, oleh karena itu, Hmm. upaya-upaya untuk membuka ruang bagi munculnya kandidat-kandidat dan dari anak bangsa yang terbaik ini menurut saya itu harus dibuka ruang untuk itu. Oke, baik, terima kasih Bung Sarin Hamid, Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat. Terima kasih sudah berdiskusi di kesempatan kali ini. Kita sambung lagi nanti kalau udah dapat SK dari Kemenkum, kita diskusi Siap. lagi. Siapa tahu Terima nanti kasih banyak berharap atas ada dukungannya. Pak Anies juga yang bisa kita diskusikan Oh, untuk siap. kita ajak Terima diskusi. kasih banyak. Terima kasih Bung Sarin. Siap, Sehat terima selalu Bung kasih. Sarin. Baik, salam.